Siti berdiri di tepi dermaga, memandangi kapal besar yang akan membawanya ke Hong Kong. Tangannya gemetar menggenggam tiket, bukan karena dingin pagi itu, tetapi karena hati kecilnya berontak. Di belakangnya, Adi dan Raka berdiri dengan wajah murung. Raka yang masih berusia 5 tahun menggenggam kain gamis Siti erat-erat, seolah tahu bahwa ini adalah perpisahan panjang. "Bu, jangan pergi," bisik Raka dengan suara lirih. Hati Siti serasa hancur, tetapi ia tahu, kepergian ini bukan karena keinginannya semata. Hutang keluarga yang menumpuk dan kebutuhan hidup memaksanya meninggalkan mereka. Di dalam hati, Siti merapal doa, memohon kekuatan untuk menjalani semua ini. Adi memalingkan wajahnya, tak ingin Siti melihat air mata yang mulai membasahi pipinya. "Kita hanya butuh bertahan sedikit lagi, Siti," ucap Adi dengan nada getir. "Jangan lupa tujuan kita, ini semua demi Raka." Siti mengangguk pelan. Namun, kata-kata Adi tak cukup untuk meredakan beban di dadanya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju kapal sambil sesekali menoleh ke belakang, melihat suami dan anaknya yang semakin menjauh. Setibanya di Hong Kong, Siti merasa seperti berada di dunia yang benar-benar asing. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, jalanan sibuk dengan suara klakson, dan orang-orang berlalu lalang dengan wajah dingin. Rasa gugup melanda dirinya ketika ia tiba di apartemen keluarga Chan, tempatnya akan bekerja. Di balik pintu besar itu, ia bertemu Mrs. Chan untuk pertama kalinya, wanita anggun dengan tatapan dingin yang langsung menilai Siti dari kepala hingga kaki. "Saya harap kamu tahu aturan di sini," ujar Mrs. Chan singkat. Tanpa banyak basa-basi, ia mengantar Siti ke kamar kecil di sudut dapur. Hari-hari awal bekerja tidak mudah bagi Siti. Mrs. Chan adalah tipe majikan yang perfeksionis, sering mengkritik tanpa ampun. Namun, Siti bersyukur pada Mer. Chan yang lebih ramah dan sering memberikan kata-kata penyemangat. Siti juga segera dekat dengan Mei, putri keluarga itu, yang sering merasa kesepian. Gadis kecil itu mulai menganggap Siti seperti pengganti ibunya yang selalu sibuk. "Siti Jie, apakah kamu akan meninggalkanku seperti ibuku yang selalu pergi?" tanya Mei suatu malam, membuat Siti tersentuh. Namun, di balik keramahan Mer. Chan, ada sesuatu yang perlahan membuat Siti waspada. Ia kerap memperhatikan pria itu duduk sendirian di ruang kerja, menatap kosong keluar jendela. Suatu malam, saat Siti membawa teh ke ruang kerja, Mer. Chan tiba-tiba bertanya, "Apakah kau pernah merasa begitu terasing, bahkan di rumah sendiri?" Pertanyaan itu membuat Siti bingung, tetapi juga mengingatkan pada perasaannya sendiri yang jauh dari keluarga. Mereka mulai berbagi cerita, dan tanpa sadar, hubungan itu mulai tumbuh. Sementara itu, rasa rindu pada keluarganya semakin menghantui Siti. Setiap malam, ia memandangi foto kecil Raka yang selalu ia simpan di bawah bantal. Namun, komunikasi dengan Adi semakin jarang. Telepon dari Adi terdengar semakin singkat, hanya membahas uang yang Siti kirimkan. Hati Siti mulai diliputi kesepian yang mendalam. Ia mulai merasa tidak memiliki tempat, baik di rumah keluarga Chan maupun di keluarganya sendiri yang semakin jauh. Pada suatu malam yang dingin, badai emosional Siti mencapai puncaknya. Setelah hari yang melelahkan, Siti duduk di dapur, menahan tangis yang sudah lama ia pendam. Tanpa ia sadari, Mer. Chan datang menghampirinya. "Kau terlihat seperti seseorang yang memikul beban dunia di pundaknya," katanya pelan. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang menyakitkan. Saat itulah tembok yang selama ini mereka bangun perlahan runtuh. Namun, Siti tahu, apa yang ia rasakan malam itu adalah awal dari masalah yang lebih besar. Hatinya berkata untuk menjauh, tetapi keadaan seolah terus mendorongnya mendekat. Di sudut dapur itu, di bawah bayang-bayang lampu yang remang, hidup Siti mulai berubah ke arah yang tak pernah ia duga. Ia sadar, keputusannya meninggalkan keluarga telah membuka pintu ke dunia yang tak ia pahami, sebuah dunia di mana setiap langkahnya akan dihantui oleh rasa bersalah. Hubungan antara Siti dan Mer. Chan perlahan berubah menjadi lebih akrab dari yang seharusnya. Awalnya, percakapan mereka hanya sebatas keluhan dan cerita-cerita ringan tentang kehidupan. Namun, setiap malam ketika rumah mulai sepi, mereka seringkali terjebak dalam percakapan yang lebih dalam. Siti, yang merasa kesepian karena jauh dari keluarganya, tanpa sadar menemukan pelipur lara dalam perhatian Mer. Chan, di sisi lain, Mer.
Chan merasakan kenyamanan yang tak pernah ia dapatkan dari istrinya yang sibuk dengan dunia sosialitanya. Suatu malam, ketika Mrs. Chan sedang menghadiri sebuah pesta dan Mei telah tidur, Chan mengundang Siti untuk duduk di ruang tamu. Di bawah cahaya lampu gantung yang redup, ia berbicara tentang kehampaan yang ia rasakan dalam pernikahannya. Kehidupan ini terlihat sempurna dari luar, tapi di dalam, aku merasa sendirian, katanya dengan suara berat. Siti mendengarkan dengan penuh simpati, tanpa menyadari bahwa kedekatan ini perlahan-lahan menyeretnya ke dalam pusaran yang salah. Hari-hari berikutnya, Mrs. Chan semakin sibuk dengan jadwalnya, memberi lebih banyak waktu bagi Siti dan Chan untuk saling berinteraksi. Namun, hati kecil Siti terus bergejolak. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia tak mampu menahan rasa nyaman yang muncul ketika bersama Chan. Suatu malam, saat mereka tanpa sengaja bersentuhan tangan, sesuatu dalam diri Siti runtuh. Tatapan mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata, dan momen itu menjadi awal dari hubungan terlarang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungan mereka menjadi semakin intens. Setiap kali Mrs. Chan pergi, Chan memanfaatkan waktu untuk mendekati Siti. Perhatian yang ia berikan membuat Siti merasa diinginkan, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam pernikahannya dengan Adi. Namun, di balik perasaan itu, Siti dihantui rasa bersalah yang mendalam. Setiap malam, ia teringat wajah Raka dan Adi, membayangkan bagaimana mereka akan bereaksi jika mengetahui pengkhianatan ini. Namun, rasa bersalah itu selalu kalah oleh kenyamanan sesaat yang ia temukan di sisi Chan. Ketegangan di rumah semakin terasa ketika Mrs. Chan mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. Ia sering memergoki Chan termenung di ruang kerja atau tiba-tiba menjadi lebih perhatian pada detail kecil di rumah. Mrs. Chan juga mulai memperhatikan Siti dengan tatapan tajam, seolah mencoba mencari tahu sesuatu. Kecurigaan itu membuat Siti semakin gelisah, tetapi ia tak mampu mengakhiri hubungan yang sudah terlanjur dalam. Puncaknya terjadi ketika Siti mulai merasa mual setiap pagi. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat kelelahan. Namun, setelah beberapa minggu, ia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan tangan gemetar, ia membeli tes kehamilan di toko kecil di sudut jalan. Hasilnya positif. Siti tertegun di kamar mandi kecilnya, menatap 2 garis merah di stik tes kehamilan itu. Air mata mengalir deras di pipinya. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Gumamnya dengan suara patah. Kabar kehamilan ini membuat Siti semakin tertekan. Ia mencoba menyembunyikannya dari semua orang, terutama dari Mrs. Chan. Namun, perubahan fisiknya mulai terlihat, dan itu membuatnya semakin sulit untuk menyembunyikan rahasia besar ini. Di malam-malam yang sunyi, Siti sering menangis sendirian, merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarga yang telah ia tinggalkan dan masa depan anak yang dikandungnya. Sementara itu, Chan mulai merasakan ada yang berbeda pada Siti. Ia mencoba mendekatinya, tetapi Siti semakin menjauh, diliputi oleh rasa takut dan bersalah. Namun, Siti tahu, cepat atau lambat, semua ini akan terungkap. Ia berdiri di persimpangan jalan, di mana setiap langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Di tengah kebingungannya, Siti hanya bisa berdoa, berharap ada jalan keluar dari kekacauan yang telah ia ciptakan sendiri. Siti semakin tertekan oleh rahasia yang ia simpan. Kehamilannya kini mulai sulit disembunyikan. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan mual yang tak kunjung hilang membuat pekerjaannya terganggu. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring, Mrs. Chan berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan tajam. "Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini," ujar Mrs. Chan dingin. Siti tertegun, nyaris menjatuhkan piring yang sedang ia pegang. Dengan gugup, ia berusaha menghindari tatapan itu. "Saya hanya sedikit tidak enak badan, Madam," jawabnya. Tapi firasat Mrs. Chan semakin kuat. Ketegangan di rumah semakin memuncak. Suatu pagi, ketika Siti sedang membereskan kamar, ia tak sengaja meninggalkan tas kecilnya terbuka. Di dalamnya, terselip hasil tes kehamilan yang ia simpan. Mrs. Chan, yang kebetulan masuk ke kamar untuk memeriksa kebersihan, menemukan benda itu. Ia membeku sejenak, matanya terpaku pada 2 garis merah yang mengungkap segalanya. Dengan tangan gemetar, ia memanggil Siti.
Apa ini? Tanyanya dengan suara dingin namun penuh amarah. Siti hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba mencari alasan, tetapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Mrs. Chan, yang telah lama mencurigai perubahan sikap suaminya, akhirnya menghubungkan semua titik. Tatapan penuh kebencian muncul di wajahnya. Kamu berani melakukan ini di rumahku. Suaranya meninggi, membuat seluruh rumah bergema. Chan yang mendengar keributan itu segera datang. Saat itu, semuanya terungkap. Mrs. Chan meledak dalam kemarahan. Ia menatap suaminya dengan rasa jijik yang mendalam. Ini alasanmu berubah. Ini sebabnya kau selalu diam di rumah. Teriaknya. Chan berusaha menenangkan istrinya, tetapi usahanya sia-sia. Keluar, kalian berdua keluar dari rumah ini. Mrs. Chan berteriak sambil menunjuk pintu, matanya berkilat penuh kebencian. Siti hanya bisa menangis, tubuhnya lemas seolah tak mampu berdiri. Di tengah kekacauan itu, Chan mencoba bicara dengan Siti. Kita bisa menyelesaikan ini bersama, bisiknya. Tapi Siti tahu, tidak ada solusi mudah. Hatinya hancur ketika membayangkan keluarga yang ia tinggalkan di Indonesia. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini pada Adi? Pada Raka, ia sadar bahwa kesalahan ini tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga mereka yang ia cintai. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi. Malam itu, Siti mengepak barang-barangnya dengan tangan gemetar. Chan mencoba menahannya, tetapi ia tahu bahwa kepergiannya adalah jalan terbaik. Sebelum pergi, ia menatap Chan untuk terakhir kalinya. Saya tidak bisa tinggal, saya sudah cukup menyakiti banyak orang, ucapnya dengan suara lirih. Air mata mengalir di pipinya saat ia berjalan keluar dari apartemen mewah itu, meninggalkan semua kenangan yang telah merusak hidupnya. Setibanya di Indonesia, Siti disambut dengan kenyataan pahit. Adi yang awalnya bahagia melihat kepulangan istrinya mulai curiga ketika melihat perubahan pada tubuh Siti. Saat ia mendesak, Siti tak punya pilihan selain mengaku. Mendengar pengakuan itu, Adi marah besar. Ia mengusir Siti dari rumah, meski hatinya remuk karena cinta yang masih ia rasakan. Siti hanya bisa menangis, memohon ampun, tetapi Adi tetap tak bisa menerima pengkhianatan itu. Dengan langkah berat, Siti meninggalkan rumahnya, membawa anak yang ia kandung ke dalam ketidakpastian. Ia berusaha bertahan di kota, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Namun, rasa bersalah terus menghantuinya setiap malam. Ia teringat wajah Raka, tawa kecilnya yang kini hanya menjadi kenangan. Di tengah keterpurukan, Siti hanya memiliki satu harapan, kelahiran anaknya bisa menjadi titik awal untuk menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Kehidupan Siti di Indonesia berubah menjadi mimpi buruk. Setelah diusir oleh Adi, ia menumpang di rumah seorang kerabat jauhnya di pinggir kota. Namun, keberadaannya di sana hanya sementara. Stigma masyarakat yang mengetahui kehamilannya tanpa suami mulai menyebar. Bisik-bisik tetangga menjadi duri yang menusuk hati Siti setiap hari. Ia menjadi bahan ejekan dan cibiran, bahkan oleh orang yang dulu pernah ia bantu. Perempuan tanpa malu, meninggalkan suami untuk bersenang-senang di luar negeri, adalah kalimat yang terus menghantuinya. Siti akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa dan pindah ke kota besar. Di sana, ia berharap bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalunya. Namun, kehidupan kota tidak semudah yang ia bayangkan. Siti, dengan kondisi kehamilannya yang semakin besar, kesulitan mencari pekerjaan. Ia hanya bisa bekerja serabutan, mencuci pakaian orang lain, atau menjadi pelayan di warung kecil. Meskipun upahnya tak seberapa, ia tetap bertahan demi calon bayinya. Malam-malam yang ia lalui dipenuhi tangisan dan doa. Siti sering teringat pada Raka yang ia tinggalkan. Ia ingin sekali menghubungi anaknya, tetapi ia tahu, Adi tidak akan pernah mengizinkan. Rasa bersalah dan rindu bercampur menjadi satu, membuatnya merasa seperti orang yang hancur. Setiap kali ia memandang ke cermin, ia melihat seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, keluarga, harga diri, dan masa depan. Di tengah keterpurukannya, Siti menerima surat yang mengejutkan. Surat itu berasal dari Chan. Ia berhasil melacak keberadaan Siti dan mengirimkan pesan penuh penyesalan. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas anak yang dikandung Siti. Chan juga menawarkan dukungan finansial dan tempat tinggal jika Siti mau kembali ke Hong Kong. Namun, surat itu malah membuat hati Siti semakin kacau.
Kembali ke Hong Kong berarti kembali ke masa lalu yang menghancurkan, tetapi menolaknya berarti menutup pintu untuk masa depan anaknya. Siti menyimpan surat itu dengan hati berat. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia merasa bahwa anaknya berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ia tidak ingin menjadi lebih jauh dari Raka dan membangun hidup dengan pria yang menghancurkan keluarganya. Setiap malam, ia memandangi langit, bertanya kepada Tuhan apakah keputusan yang harus ia ambil. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, bisiknya sambil menahan tangis. Pada bulan ke-7 kehamilannya, Siti jatuh sakit. Tubuhnya melemah karena beban fisik dan mental yang ia tanggung sendirian. Ia dirawat di rumah sakit kecil dengan bantuan seorang teman yang peduli padanya. Dalam kondisinya yang lemah, ia mulai merenungi segalanya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, selalu melarikan diri dari masa lalunya. Ia harus mengambil keputusan, meskipun itu menyakitkan. Di saat-saat kritis itu, Siti mengingat kembali tujuan awalnya saat pergi ke Hong Kong, demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun kini, segalanya berubah. Ia harus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak yang sedang ia kandung. Dalam kesendirian, ia bertekad untuk melahirkan dan membesarkan anaknya, apapun konsekuensinya. Ketika bayinya lahir beberapa bulan kemudian, Siti menatap wajah mungil itu dengan penuh haru. Tangisan bayi itu menjadi simbol harapan baru dalam hidupnya. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, Siti berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi apapun demi menebus kesalahan dan menemukan kembali makna hidupnya. Setelah kelahiran anaknya, seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Haris, hidup Siti perlahan-lahan berubah. Wajah Haris mengingatkannya pada Mer. Chan, sebuah campuran antara perasaan cinta yang pernah ia rasakan dan rasa bersalah yang menghantui. Siti mencoba melupakan masa lalunya dan fokus membesarkan Haris. Ia bekerja keras, menerima pekerjaan apapun yang ia bisa, meski sering dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Haris menjadi satu-satunya alasan Siti untuk terus bertahan. Kamu adalah cahaya hidup ibu, bisiknya pada Haris sambil menahan air mata di tengah malam. Namun, kehidupan tidak pernah semudah itu. Hutang-hutang lama yang pernah ditinggalkan keluarganya mulai menghantuinya lagi. Orang-orang yang dulu meminjamkan uang pada Adi datang mencari Siti, menuntut agar ia melunasi semuanya. Kami tidak peduli kau sudah tidak tinggal bersama Adi. Hutang ini tanggung jawabmu juga. Bentak seorang penagih. Siti hanya bisa menangis sambil memohon waktu. Ia tahu, hidupnya yang sudah sulit kini semakin terhimpit. Di tengah perjuangannya, kabar tentang Mer. Chan kembali menghampiri. Kali ini, ia tidak lagi melalui surat, tetapi melalui seorang pengacara yang datang langsung ke tempat tinggal Siti. Pengacara itu membawa pesan tegas, Mer. Chan ingin mengakui Haris sebagai anaknya dan menawarkan bantuan keuangan penuh, dengan syarat Siti dan Haris harus kembali ke Hong Kong. Mendengar ini, hati Siti bimbang. Di satu sisi, ia tahu tawaran itu bisa menjadi solusi bagi kesulitan hidupnya. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin kembali terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Siti merasa marah sekaligus takut. Ia tahu bahwa menerima tawaran Mer. Chan berarti mengakui dosa yang telah ia lakukan di depan dunia, termasuk di depan keluarganya sendiri. Namun, menolak tawaran itu berarti ia harus terus hidup dalam kemiskinan, berjuang sendirian untuk Haris. Dalam kebingungannya, ia mengunjungi rumah Adi untuk meminta saran. Tetapi, pertemuan itu malah berakhir buruk. Adi tidak mau mendengar apapun dari Siti. Kamu sudah menghancurkan keluarga kita. Jangan pernah datang lagi. Bentaknya sebelum menutup pintu. Hancur oleh penolakan Adi, Siti memutuskan untuk merenung di masjid kecil di dekat tempat tinggalnya. Dalam kesunyian malam, ia memohon petunjuk kepada Tuhan. Ia berdoa, meminta kekuatan untuk membuat keputusan yang benar. Dalam doa itu, Siti menyadari bahwa tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Setiap pilihan yang ia ambil pasti memiliki konsekuensinya sendiri. Ya Allah, aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku, lirihnya sambil menahan tangis. Beberapa hari kemudian, Siti membuat keputusan besar. Ia menemui pengacara Mer. Chan dan menyatakan bahwa ia bersedia menerima bantuan finansial, tetapi dengan syarat ia tidak akan kembali ke Hong Kong dan Haris tetap menjadi tanggung jawab penuh dirinya. Saya tidak mau anak saya tumbuh tanpa harga diri,
ujarnya tegas. Pengacara itu terlihat ragu, tetapi akhirnya menyetujui permintaan Siti setelah berkonsultasi dengan Mer. Chan. Namun, keputusan itu tidak membuat hidup Siti menjadi lebih mudah. Kabar tentang bantuan keuangan yang diterimanya mulai menyebar di kalangan tetangga, menimbulkan gosip baru. Banyak yang menuduh Siti menjual harga dirinya demi uang. Ia sering dihina dan dijauhi, tetapi ia mencoba bertahan demi Haris. Setiap malam, ia menatap anaknya yang sedang tidur dan mengingatkan dirinya bahwa semua ini ia lakukan demi masa depan yang lebih baik untuk Haris. Meski dihantui oleh masa lalunya, Siti mulai merasakan secercah harapan. Dengan bantuan yang ia terima, ia bisa menyekolahkan Haris di tempat yang layak. Haris tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, membawa kebahagiaan di tengah kehidupan Siti yang penuh cobaan. Namun, jauh di dalam hatinya, Siti tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Ia hanya berharap suatu hari nanti, Haris bisa memahami keputusan yang telah ia ambil dan menerima kenyataan tentang siapa dirinya sebenarnya. Haris tumbuh menjadi anak yang pintar dan penuh rasa ingin tahu. Ia selalu menjadi kebanggaan Siti, meskipun hidup mereka penuh keterbatasan. Namun, Siti menyadari bahwa waktu tidak pernah berpihak padanya. Ketika Haris mulai masuk sekolah dasar, pertanyaan-pertanyaan polos namun tajam mulai muncul dari bibir mungilnya. "Bu, kenapa aku tidak punya ayah seperti teman-teman di sekolah?" tanya Haris suatu malam sambil duduk di samping Siti. Pertanyaan itu menusuk hati Siti, membuatnya terdiam lama. Ia hanya mampu menjawab dengan senyum pahit, "Ayahmu ada, Nak. Tapi dia jauh di sana." Pertanyaan Haris tidak berhenti di situ. Seiring bertambahnya usia, ia mulai memperhatikan perbedaan dirinya dengan anak-anak lain. Wajah Haris yang sedikit berbeda dari teman-temannya sering menjadi bahan ejekan. "Kamu bukan anak Indonesia asli. Lihat wajahmu, kamu anak luar negeri," teriak seorang temannya suatu hari di sekolah. Haris pulang dengan wajah muram dan memeluk Siti sambil menangis. "Bu, kenapa mereka bilang aku berbeda? Apakah itu benar?" Siti hanya bisa memeluknya erat sambil menahan tangis. Ia tahu saatnya untuk bicara sudah semakin dekat. Malam itu, setelah Haris tertidur, Siti duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi wajah anaknya yang polos. Ia tahu bahwa rahasia ini tidak bisa disimpan selamanya. Ia takut bagaimana Haris akan bereaksi jika suatu hari kebenaran terungkap, terutama jika ia mendengar cerita itu dari orang lain. Dalam keheningan malam, ia berdoa lagi kepada Tuhan, meminta keberanian untuk menghadapi masa lalu yang terus menghantui. Ketegangan akhirnya memuncak pada ulang tahun Haris yang ke-10. Siti memutuskan untuk merayakannya secara sederhana di rumah kecil mereka. Namun, di tengah suasana bahagia, seorang tetangga yang iri tiba-tiba melontarkan komentar pedas. "Haris, kenapa ibumu tidak pernah cerita tentang siapa ayahmu? Jangan-jangan ayahmu itu orang kaya di luar negeri, makanya kalian bisa hidup cukup meski tidak bekerja keras," kata wanita itu dengan nada sinis. Haris terdiam, sementara wajah Siti memucat. Setelah tamu-tamu pergi, Haris mendekati Siti dengan tatapan serius. "Bu, aku ingin tahu kebenarannya. Siapa ayahku sebenarnya?" Suaranya terdengar tegas, berbeda dari biasanya. Siti mencoba menghindar, tetapi Haris tidak mau menyerah. "Aku sudah besar, Bu. Aku berhak tahu," desaknya. Siti akhirnya menyerah, air matanya mengalir deras saat ia menceritakan semuanya. Tentang perjalanan hidupnya sebagai TKW di Hong Kong, hubungan singkatnya dengan Mer. Chan, hingga bagaimana Haris lahir di tengah pengorbanan dan rasa bersalahnya. Haris terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Matanya penuh dengan air mata, tetapi tidak ada kemarahan. Hanya kesedihan yang dalam. "Jadi, aku ini anak yang tidak seharusnya ada?" tanyanya lirih. Siti segera memeluknya erat. "Tidak, Nak. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup ibu. Ibu mungkin salah, tapi kehadiranmu adalah anugerah yang ibu syukuri setiap hari." Tangisan mereka menyatu malam itu, di bawah langit yang kelam. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kecanggungan. Haris yang biasanya ceria menjadi pendiam, sering menyendiri di kamarnya. Siti mencoba menghiburnya, tetapi ia tahu bahwa luka itu tidak akan mudah sembuh. Dalam keheningan hatinya, Siti memutuskan untuk menghubungi Mer. Chan. Ia tahu bahwa Haris membutuhkan jawaban langsung dari pria yang menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, menghubungi Mer. Chan berarti membuka kembali luka lama yang telah ia coba tutup rapat-rapat selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian,
sebuah panggilan video terjadi. Haris, dengan mata penuh pertanyaan, akhirnya berbicara dengan pria yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita ibunya. Chan, yang kini terlihat jauh lebih tua, menyambutnya dengan senyum hangat namun penuh penyesalan. Percakapan mereka dipenuhi dengan air mata dan kata-kata yang sulit diucapkan. Di akhir panggilan, Haris berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memanggilmu ayah, tapi aku ingin mengenalmu lebih baik." Kalimat itu menjadi awal dari lembaran baru dalam kehidupan mereka, meski penuh dengan tantangan yang belum selesai. Hubungan Haris dengan Chan perlahan mulai terjalin melalui panggilan video dan pesan singkat. Chan berusaha membangun ikatan dengan anak yang selama ini tidak ia temui. Ia sering mengirimkan hadiah, uang, dan kata-kata penuh perhatian, mencoba menggantikan waktu yang telah hilang. Namun, di balik senyum dan perhatian itu, Siti merasa cemas. Ia takut bahwa kehadiran Chan justru akan membawa Haris semakin jauh darinya. "Jangan terlalu berharap banyak, nak," kata Siti suatu malam ketika melihat Haris memandangi hadiah mahal dari Chan. Tapi Haris, dengan mata berbinar, menjawab, "Aku hanya ingin tahu siapa diriku, Bu." Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan tak terduga datang. Chan ingin Haris dan Siti datang ke Hong Kong untuk bertemu langsung. Undangan itu disertai tiket pesawat dan surat penuh harapan. "Aku ingin kalian menjadi bagian dari hidupku lagi," tulis Chan. Hati Siti bergejolak. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa membuka luka lama yang sudah susah payah ia sembuhkan. Namun, ia tidak bisa menolak keinginan Haris yang begitu ingin bertemu ayah kandungnya. Dengan berat hati, Siti menyetujui perjalanan itu. Sesampainya di Hong Kong, perasaan Siti campur aduk. Kota itu tidak banyak berubah sejak ia meninggalkannya bertahun-tahun lalu, tetapi kenangan buruk terus menghantui pikirannya. Mereka disambut Chan di sebuah restoran mewah. Haris tampak canggung tetapi juga antusias. Chan langsung memeluk Haris, air matanya menetes ketika ia memandangi wajah anak yang mirip dirinya. Siti, di sisi lain, berdiri kaku, mencoba menahan semua emosi yang berkecamuk di hatinya. Namun, kebahagiaan sementara itu tidak bertahan lama. Saat mereka berbincang, tiba-tiba seorang wanita masuk ke restoran. Itu adalah Mrs. Chan, mantan istri Chan, yang tampaknya mengetahui keberadaan mereka. Wajahnya penuh amarah. "Jadi ini alasan kamu memanggilku untuk berbicara soal warisan. Ternyata kamu membawa mereka kembali." Suaranya menggema, memecah keheningan restoran. Haris menatap bingung, sementara Siti merasa seperti lumpuh. Mrs. Chan tidak berhenti di situ. Ia mulai melontarkan tuduhan dan penghinaan terhadap Siti di depan semua orang. "Wanita ini menghancurkan pernikahan kami. Dan sekarang kamu ingin menjadikan anak ini pewaris keluarga kita. Tidak akan pernah terjadi," teriaknya. Haris yang mendengar itu merasa terpukul. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebingungan, mencoba mencerna semua yang terjadi. "Apa maksudnya, Bu?" tanyanya, tetapi Siti tidak bisa berkata apa-apa. Melihat situasi yang semakin memanas, Chan mencoba menenangkan Mrs. Chan, namun, perkataannya justru semakin memperburuk suasana. "Aku tidak peduli tentang masa lalu kita. Haris adalah anakku, dan aku akan mengurusnya," ujarnya tegas. Mrs. Chan tertawa sinis. "Anakmu, jangan bermimpi. Anak ini akan menjadi beban seumur hidupmu." Setelah berkata demikian, ia pergi meninggalkan mereka dengan suasana yang penuh ketegangan. Haris yang masih terguncang berlari keluar restoran, meninggalkan Siti dan Chan. Siti mengejarnya dengan air mata yang mengalir. Ia menemukan Haris duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya sambil menangis. "Kenapa hidupku seperti ini, Bu? Aku tidak ingin menjadi penyebab masalah," katanya lirih. Siti memeluk Haris erat, mencoba menenangkan hatinya. "Kamu bukan penyebab apa-apa, nak. Kamu adalah anugerah, bukan beban. Jangan pernah berpikir sebaliknya," bisiknya sambil menangis. Malam itu, Siti memutuskan untuk membawa Haris kembali ke Indonesia secepatnya. Ia tidak ingin anaknya menjadi korban dari drama masa lalu yang terus menghantui. Sebelum mereka pergi, Siti berbicara dengan Chan untuk terakhir kalinya. "Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak bisa membiarkan Haris tumbuh di lingkungan penuh konflik ini," katanya dengan tegas. Chan hanya terdiam, menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa.
Dengan berat hati, Siti dan Haris meninggalkan Hong Kong, membawa luka baru yang harus mereka sembuhkan bersama. Kembali ke Indonesia, Siti dan Haris membawa beban emosional yang semakin berat.